Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam Ibu Tika. Boleh saya ganggu sebentar Bu Ati? Oh boleh Bu, kebetulan nggak ada tuduh Bu, silakan. Lagi sibuk nggak Bu? Enggak Bu. Gini saya mau cerita Bu Ati. Kayaknya lagi mumet nih. Salah. Saya tadi habis itu ke kepala sekolah Bu Ati. Karena sebelumnya saya disupervisi oleh pengawas. Emang ada rencana sih, cuman mungkin sayanya nggak siap kali Bu Ati ya. Nah di sana kalau dari respon pengawasnya ada anak yang tidak aktif dan kurang terkondisi lah ya di jam pelajaran saya, dan saya terlihat membiarkan itu Bu Oti. Jadi pengawasnya kurang suka dengan pelajaran saya, sehingga bapak pengawas melapor ke bapak kepala sekolah sehingga saya dapat teguran Bu Oti gitu. Bu Tika, kalau boleh saya tahu, berapa tuh skala anak yang tidak memperhatikan di Ibu tadi ketika supervisi? Di kelas itu Bu Oti, kebetulan kelas cowok ya. Oh iya. Banyak cowoknya di kelas itu Bu Benar-benar. Oti. Jadi memang banyak anak-anak yang aktifnya tuh menurut saya luar biasa. Nah untuk yang skalanya ini mungkin bisa dikatakan 20 sampai 30% Bu Ati. Jadi dari kelas itu mungkin ada sekitar 5 orang yang bisa aktif gitu. Mbak Betika, sebelumnya dari percakapan kita ini, dari Ibu bercerita ke saya, Ibu berharapnya keberhasilannya bagaimana? Saya berharapnya ketika di pelajaran saya anak-anak semua mau mendengarkan saya dan mereka aktif di pelajaran saya. Itu yang saya harapkan Bu Ati. Ya, amin. Oke, sebelumnya Ibu dari tadi yang banyak anak yang tidak mendengarkan ketika Ibu supervisi, kira-kira menurut Ibu sudah bertanya belum ya, kenapa anak seperti itu? Kalau yang saya tuh sebenarnya sudah merasa ya Bu Ati ya, kan saya itu mata pelajarannya informatika. Saya berpikir mungkin ada satu faktor mereka nggak suka pelajaran saya, karena mungkin kayak dari kan SD mungkin belum pernah belajar itu. Ketika masuk SMP mereka baru menemukan pelajaran itu, dan ketika mereka tidak bisa kan rata-rata anak itu kan nggak, kalau dia nggak bisa ya ada anak yang semangat, ada yang tidak, dan ada juga anak yang dia memang aktif sekali Bu Oti. Jadi ada, kalau saya lihat dan saya rasakan setelah saya beberapa kali refleksi ya, mungkin ada anak yang memang dia belum paham materi saya atau pelajaran saya ini bagaimana, karena dari SD negeri atau dari SD memang tidak ada pelajaran sama sekali berhubungan dengan informatikanya atau TIK. Kemudian yang kedua, berarti kalau saya lihat dari anak-anak itu, memang anak-anak itu yang memang dia enggak kinestetiknya lebih kayaknya ya, yang dia tidak suka ya pelajaran menghafal atau mungkin pelajaran yang banyak teorinya seperti itu Bu. Itu yang saya rasakan. Iya, sebenarnya apa yang Ibu rasakan itu saya juga pernah rasakan kok Bu. Jadi santai saja Bu. Dari tadi yang Ibu ceritakan, kendala anak dan sebagainya, kira-kira apa nih kekuatan terbesar Ibu untuk menghadapi itu? Saya sudah ini Bu ya, saya sudah merencanakan. Tadi kan awalnya kayaknya mereka nggak suka pelajaran saya. Terus yang kedua, jadi karena kinestetik gerak-gerak terus ya, saya sudah merencanakan sebuah pembelajaran. Karena habis itu guru ya, jadi aduh kayak karena kan kayaknya saya itu belum berhasil banget jadi guru gitu kan Bu. Enggak Ibu. Jadi saya merencanakan gimana caranya saya harus mengambil hati anak-anak dulu. Saya harus berpikir anak-anak ini harus suka pelajaran saya dulu gitu. Nah, saya harus membuat sebuah strategi gimana mereka suka pelajaran saya. Dan yang aktif ini tadi, walaupun mereka bergerak kemana-mana, tapi tetap dalam koridor dalam pelajaran saya, mengerjakan tugas saya, dan itu bergeraknya itu bukan yang mengganggu teman. Jadi saya sudah membuat rencana strategi pembelajaran yang menyenangkan lah untuk mereka gitu. Oke, tadi udah Ibu pikir ya, kira-kira ada strategi. Kira-kira ya Bu, dalam melaksanakannya nanti ada hambatan yang bakal Ibu alami Bu? Karena kadang kita itu kan rencana kita 100% nih, iya. tapi pas pelaksanaannya aduh 80% nih, ada saja hambatannya. Nah, kan saya rencananya kan membuat supaya anak suka dulu pelajaran saya. Yang saya pikirkan itu berarti kan nggak semua anak aktif ya, nggak semua benar. anak. Kalau misalnya ketika saya ajak ice breaking dulu semua, ada anak tuh yang dia yang kayaknya yang suka study oriented itu kan pengennya belajar aja gitu. Ketika saya ajak bermain atau mungkin ketika pelajaran saya bawa keluar,
saya membuat sebuah permainan yang permainan itu belajar pelajaran saya buat kayak permainan. Mungkin di sana ada anak-anak yang dia memang sukanya serius, mungkin tidak suka atau kurang suka Bu. Dan juga saya berpikir nggak semua materi saya itu bisa dibuatkan seperti itu. Iya, benar. Benar. Saya sepakat Bu dengan pemikiran Ibu Tika tadi. Karena kita juga kan kalau di satuan pendidikan ada target, Iya. ada target waktu dan selebihnya. Tadi kan nanti Ibu bilang kalau anak ini beragam nih, ada yang kinestetis, oke kita bikin ekstrim. Tapi untuk yang studi orientasi pusing nih. Iya, dia Kira-kira nggak suka. Iya, kira-kira dari itu Bu, ada nggak yang prioritas saja nih? Biar kita perkecil nih, ada kayak yang lebih prioritaskan dalam masalah ini. Paling ini tadi buat mungkin untuk sementara dalam waktu ke depan ini saya berpikirnya mungkin untuk dalam bentuk tugas dulu kali Bu ya, dalam bentuk tugas atau ketika saya mengajar saya membuat sebuah sistem atau strategi pengelompokan siswa atau pembelajaran berbasis proyek. Mereka berkelompok-kelompok kan berproyek. Kalau di sini kan sudah tergambar nih berkelompok, otomatis kan mereka akan berpindah-pindah. Mungkin kalau berdasarkan kenyamanannya mungkin yang tadi study oriented bisa mengumpul dengan study oriented saja. Yang mungkin yang dia suka dengan kinestetiknya lebih mengumpul dengan kelompok dia saja. Dan mungkin bentuk tugasnya akan saya variasikan lagi dari. Intinya saya akan membuat mereka senang dulu pelajaran saya. Yang tadi kinestetik senang, yang study oriented atau pendiam juga akan senang. Itu rencana awal saya buat. Masya Allah, ternyata Ibu Tika tuh sudah memperhatikan loh seluruh siswa Ibu, kebutuhannya, apa yang mereka senangi. Itu tuh sudah keren sekali Ibu memperhatikan mereka semua nih. Kira-kira nih dari memperhatikan mereka, strategi tadi yang Ibu tulis dan sebagainya, kira-kira ada nggak ya jangka waktu mencoba strategi Ibu? Kalau jangka waktu karena pelajaran saya itu hanya seminggu sekali ketemu, kayaknya saya butuh 2-3 minggu. Jadi 2-3 kali pertemuan yang saya butuhkan sepertinya untuk anak-anak yang di kelas tadi Bu. Karena kan pelajaran saya itu sekali seminggu ketemunya. Jadi 2-3 minggu Bu. Oh, berarti kira-kira maksimal 3 minggu gitu ya Bu Iya. ya. Oke, dari tadi setelah ada jangka waktunya di akhir nanti, kira-kira keberhasilannya gimana ya Bu ya? Kalau keberhasilannya saya pikir kayaknya bisa mencapai, kalau 100% saya kurang yakin sih buat Butuh proses tuh, semuanya butuh Iya. proses. Paling mungkin 80-90% buat sih, karena memang apalagi anak laki-laki tuh nggak bisa disuruh diam kali ya. Jadi kalau untuk 100% mereka harus duduk manis, harus mendengarkan saya, mungkin kurang. Jadi kayaknya 80-90%. Oh, jadi ukuran keberhasilannya itu ada 80-90% anak terlibat aktif Iya. di pembelajaran Ibu gitu ya Bu ya. Terus Bu, ini untuk yang masalah si anak nih tadi kan ada turunan kepala sekolah dan selebihnya, kira-kira apa nih yang akan Ibu lakukan untuk yang seperti itu? Kalau untuk masalah turunannya udah selesai nih, kira-kira tidak lanjutannya dari yang teguran tadi apa yang bakal dilakukan? Ya, saya yang pertama saya harus minta maaf. Pertama refleksi saya dulu ya. Refleksi saya karena saya sudah ditegur nih ya, berarti kan tidak sebenarnya salah pengawas itu 100%, tidak juga mungkin sebenarnya salah saya semua gitu. Karena saya jujur ya saya sudah berusaha sebenarnya. Cuma mungkin refleksi yang pertama berarti refleksi saya dulu di pembelajaran saya seperti apa, yang kemudian yang kedua mungkin saya harus menemui pengawas itu Bu Oti. Saya harus minta maaf dulu sepertinya ke beliau karena secara tidak langsung dia pengawas tersebut mensupervisi saya atas nama sekolah. Berarti kan mungkin takutnya nanti saya memperburuk citra teman-teman saya di mata Enggak Ibu, nah itulah tujuan kita supervisi untuk jadi lebih baik. Mungkin nanti kalau Ibu Dizatika menemui kepala sekolah dan pengawas sudah menyampaikan apa yang terjadi, sudah menyampaikan rencana Ibu, malah mungkin beliau merasa wah berhasil di supervisi kita, Ibu Tikanya akhirnya ngeh nih dengan ini dan segala macamnya. Kira-kira tadi kan rencana Ibu nih tersusun rapi nih kira-kira dari rencana-rencana Ibu, kira-kira bakal kapan nih akan dieksekusi nih? Perlu apa nih? Apa bisa langsung dieksekusi? Kayaknya pelajaran tadi kan baru tadi nih saya kayaknya pelajaran minggu depan saya langsung eksekusi Bu. Langsung eksekusi ya. ya? Karena kan itu tadi ketemunya cuma sekali seminggu, dan kalau saya mundur lagi akan lama lagi Bu. Dan mungkin kalau lama berkelanjutan seperti ini akan lebih banyak lagi anak-anak yang tidak aktif di pelajaran saya kalau saya biarkan menurut saya Bu. Jadi saya akan masukkannya minggu depan insya Allah Bu.
Iya, Ibu Tika, saya sepakat dengan Ibu Tika, semakin cepat kita semakin baik, tetapi dengan perencanaan yang matang. Yang seperti tadi udah Ibu sampaikan, Iya. Masya Allah lengkap sekali. Saya juga sepakat positif itu bisa menyebar, keburukan pun bisa menyebar. Saya juga sepakat masalah itu, Ibu. Kira-kira nih, setelah dieksekusi dalam minggu depan ya, setelah eksekusi dalam minggu depan, Ibu butuh nggak sih orang-orang yang mendukung Ibu, karena kita nih sebagai manusia biasa sering sekali banyak hilang. Ya, yang pertama saya butuh yang seperti Ibu Oti yang bisa Masya mungkin tempat berbagi kalian kayak tadi kayaknya ya Allah saya dapat teguran gitu loh. Jadi rasanya gimana gitu buat dia. Pertama mungkin saya butuh rekan sejawat yang bisa tempat berbagi, sharing, sharing tentang pengalaman ataupun mungkin sharing tentang strategi pembelajaran buat dia, karena saya kayaknya harus lebih belajar lagi gimana caranya menjadi seorang guru yang disenangi oleh orang murid-muridnya Botik. Kemudian yang kedua mungkin saya butuh support dari para guru-guru senior kalian, mungkin dari kepala sekolah juga Botik, agar ya kayaknya kegiatan seperti itu sangat baik sekali dilakukan tadi terhadap saya tuh berdampak kayaknya ya menurut saya. Jadi kalau selama ini tidak sudah lama kayak gini kan muridnya juga seperti inilah, dengan teguran ini mungkin saya berpikir lebih lanjut. Jadi saya kayaknya butuh dukungan teman sejawat, dukungan kepala sekolah, berarti kayaknya saya butuh dukungan mereka. Iya, kita tuh emang kan kita sendiri, kita tuh manusia sendiri tuh nggak mungkin bisa menyelesaikan semuanya, Bu. Terus jangan down masalah supervisi, karena itu emang sepertinya tujuan supervisi ya. Iya. Jadi emang dari kacamata kita mungkin sudah terlihat baik, ternyata kita butuh nih dari kacamata supervisi. Ada hal-hal yang tidak terlihat karena kita fokus belajar dan sebagainya. Tapi Bu Tika sudah luar biasa sekali setelah ada masalah nih, teguran, tidak hanya down langsung menyalahkan apapun, malah bisa tenang dulu, bisa mencari solusi. Dan saya pun juga pernah Bu disupervisi dan disalahkan, tetapi emang itulah ya kita guru, butuh banyak orang supaya kita tidak hanya fokus cara mengajar kita saja, butuh banyak masukan dan selebihnya. Saya yakin sih teman-teman Ibu, rekan sejawat, kepala sekolah dan pengawas pasti sangat untuk membantu Ibu nih. Nah, kira-kira semuanya nih sudah terencana nih, sudah aman ya dari prosesnya, ke pengawasnya bakal minta maaf dan selebihnya. Kira-kira bagaimana nih komitmen Ibu untuk itu? Kalau soal komitmen kayaknya ini harus buat sih, karena misal ya saya minggu depan ubah strategi yang menyenangkan untuk anak-anak, terus anak-anak sudah senang, pasti kan dia menunggu saya lagi nih. Kalau saya balik lagi ke yang saya yang lama, yang strateginya monoton, ya akan kembali lagi kondisi seperti awal. Jadi sepertinya memang komitmen saya itu harus kuat buat dalam setiap pembelajaran. Saya akan mengubah strategi pembelajaran saya yang dulunya mungkin monoton untuk anak-anak, sekarang harus menyenangkan. Dan komitmen ini insya Allah saya jaga buat agar bisa menjadi guru yang disenangi oleh anak-anak. Amin, amin, amin. Pasti banyak anak Ibu Tika yang menyenangi Ibu Tika, karena Ibu Tika mengeluarkan banyak waktu untuk memikirkan ini gitu, sampai mengamati anak-anaknya yang mana kinestetis, yang mana study oriented dan selebihnya. Saya yakin kalau Ibu Tika melaksanakannya melalui komitmen, saya yakin ini berhasil nih. Mungkin di satu kali pertemuan saja anak-anak sudah mulai ada yang baru nih. Pasti udah gitu kan? Iya. Ini ada yang baru nih, setidaknya sebelum mereka menyenangi, Ibu sudah jadi pusat nih, sudah jadi pusat mereka perhatikan dan selebihnya. Saya juga yakin itu pasti bisa. Setelah komitmen ini, kira-kira untuk menjaga komitmennya selain apa yang dibutuhkan ya untuk menjaga komitmen? Kadang itu komitmen kita nih sering ngegas, ngendur nih Bu. Jadi kira-kira butuh nggak sih siapa aja yang bisa membantu menjaga komitmen ini? Kayaknya saya butuh teman yang kayak Bu Oti yang bisa Masya Allah. mensupport, kemudian teman-teman paling nggak tempat saya cerita. Jadi ketika saya atau teman-teman yang bisa menegur saya. Jadi ketika saya mungkin lagi nggak mood atau mungkin kadang-kadang kan kita guru itu kan ada beban lain buat dia, ada tugas-tugas lain. Jadi kadang-kadang pembelajaran di kelas itu terabaikan atau tidak terprioritaskan dengan baik. Mungkin di sini harus ada teman atau rekan sejawat yang bisa mengingatkan saya, oh jalurnya gini loh gitu. Mungkin saya juga kan sering-sering nanti minta tolong sama tiba-tiba
saya ngomongin Bu Oti mungkin ya, atau nanya-nanya ke Bu Oti. Maaf Bu Oti, sebelumnya saya minta izin duluan saya. Nggak masalah ibu, kan roda berputar ya, siapa tahu minggu depan saya nih yang kena supervisi nih, bakal nelpon Ibu Tika juga. Jadi itulah guna kita sebagai rekan sejawat, bisa saling berbagi praktek baik, saling mendengarkan, saling mengarahkan, Iya, Bu. saling mengangkat ketika sama-sama down gitu kan Bu. Tidak masalah, insya Allah kalau ada waktunya cocok, kita pasti, saya berusaha akan saling membantu, karena ini sama-sama untuk pendidikan dan untuk anak-anak kita gitu kan. Oke, Ibu bagaimana nih perasaannya sekarang? Perasaan saya lebih semangat Bu Oti. Kalau tadi saya berpikir, ya Allah, saya seorang guru ditegur gitu kepala sekolah karena sistem pembelajaran itu kayaknya kalau dibilang malu salah Bu Oti ya. Cuman berpikir seharusnya itu tidak harus lagi saya dapatkan gitu dengan Bu Oti. Cuman sekarang setelah bercerita dengan Bu Oti, mendengarkan sharingnya Bu Oti, saya berpikir saya harus berubah. Saya harus semangat menghadapi murid-murid yang memang rata-rata mungkin memang seperti itu adanya. Cuman sayanya yang harus mengubah cara saya mengajar. Saya semangat Bu Oti. Alhamdulillah kalau Terima semangat kasih, Ibu. Bu Oti. Jadinya bukan hanya Ibu yang terima kasih juga, terima kasih semangatnya Ibu untuk merefleksi, semangatnya mengubah anak-anak tidak down ketika ditegur. Itu tuh kayaknya jadi suntikan motivasi juga untuk saya Bu. Jadi percakapan kita yang hanya sebentar ini kayaknya bisa jadi motivasi saya selama seminggu. Mungkin nanti kalau sudah sama-sama down mungkin kita bisa saling berbicara lagi dan selebihnya. Oke Ibu, kalau setelahnya semuanya selesai, insya Allah lega ya Bu ya. Iya. Insya Allah sudah terencana kembali semuanya, rencana-rencana perubahannya sudah tersusun rapi, tinggal eksekusi. Saya mendoakan semoga semuanya lancar dan saya yakin tujuan Ibu untuk anak-anak itu bisa fokus ke Ibu, terus mereka menyenangi Ibu, itu bakal berhasil. Saya yakin itu Bu, karena Makasih, sudah Bu, lihat nih doanya. semangat berubahnya gitu loh. Terima kasih Bu Oti. Pasti lah Bu, Doanya. karena semua hal-hal baik itu kalau dari niat kita udah baik, insya Allah sampai ke anak-anak. Jadi Ibu, sekarang dari percakapan ini, adakah mau tindak lanjut lagi Bu dari yang kita obrolin ini? Ya itu tadi Bu Oti, saya harus refleksi dulu setiap mengajar, kayaknya harus setiap mengajar itu harus refleksi karena bisa jadi kan saya sudah berencana seperti ini, siapa tahu ada minggu depan itu tidak 100% terencana, kan refleksi lagi sehingga saya harus berubah lagi seperti apa kan, kemudian saya harus komitmen dan insya Allah minggu depan langsung saya jalankan. Dan ketika mungkin saya butuh support system saya mungkin akan mencari rekan-rekan sejawat, saya akan mencari Bu Oti mungkin ya Bu Oti ya. Insya Allah saya ada Bu. Maaf jika direpotkan Bu Oti. Enggak, kita Ya. saling berbagi kok. Masya Allah, sudah terencana nih semuanya, sudah ada rencananya, eksekusinya, bakal selalu refleksi. Ini poin yang bagus sekali Bu, yang saya dapat dari Ibu Tika untuk selalu sering-sering refleksi. Akhirnya saya mulai nih sekarang, oke kayaknya Mas, setelah dari sini saya refleksi diri juga nih. Jangan-jangan selama ini bagi saya udah benar, ada yang salah nih ternyata gitu. Terima kasih juga untuk Ibu Tika. Saya juga bersyukur Bu Tika menghampiri saya. Makasih ya Bu Oti. Maaf nih sebelumnya ganggu Bu Oti. Enggak. Iya. Karena kebetulan saya juga lagi tidak ada kesibukan, Iya. sama-sama lah, mungkin besok saya yang mengganggu. Oh iya. Saya lagi mau ketemu sama teman tadi Bu Oti. Makasih ya Bu Oti Iya, sebelumnya. sama-sama Ibu Tika. Assalamualaikum. Maaf ganggu Bu Waalaikumsalam. Oti ya. Anti deh Bu Tika.